Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita mulai kaji kita dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Antara dunia dengan kubur ada nggak jembatannya yang menghubungkan dunia dengan kubur? Apa itu jembatannya? Mati. Itulah itu. Jadi jembatannya antara hidup dengan antara dunia dengan kubur, jembatannya mati. Kalau matinya beres, berarti jembatannya beres. Berarti yang perlu dibereskan dulu jembatannya mana? Mati. Itu. Waalaikumsalam. Bagaimana kalian mati? Ya seperti kalian hidup. Gimana hidup, gitulah mati. Gimana mati, ya gitulah dibangkitkan nanti di akhirat. Jadi menuju surga ini penuh jembatan itu. Setiap manusia diarahkan dia ke jahanam. Diarahkan dia ke neraka. Nggak ada yang nggak ngarah ke sana. Semuanya itu diarahkan ke neraka. Cuman ada yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang diselamatkan, ada yang tidak. Surat apa itu? Maryam kalau nggak salah. Ya, kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Ada juga modelnya mic ini gini dia. Dipancing ngomong dulu baru mau dia masuk. Iya. Ada yang model gitu. Maksudnya begitu berhenti lama, ini nanti dimulai berapa patah kata, nanti baru masuk dia lagi. Itu saya rasakan itu di masjid komplek kejaksaan itu. Ya. Gitu. Nah, gitu deh. Nanti.
Dia ketika lama berhenti, putus dia. Nanti dimulai cakap, baru masuk lagi. Ada yang model gitu. Kita pun ada juga yang model gitu. Jadi setiap manusia itu dihadapkan ke neraka. Makanya saya ingin katakan, kalau ingin masuk surga, bereskan perkara-perkara yang berkaitan dengan neraka. Nggak usah cerita surga banyak kali. Dengan nerakanya nih bereskan. Kalau udah beres yang berhubungan dengan neraka, baru. Itulah itu. Kalau sekarang ingin melanggar pantang, ngapain minum obat kan gitu. Nah, obat apa ini? Obat asam urat. Untuk apa? Karena aku mau makan pecal. Gitu. Nah, amalan apa ini? Ya amalan untuk akhirat. Kenapa? Karena aku ingin maksiat. Apa ada yang kayak gitu? Sebenarnya saya malas nyebutnya aja. Kalau saya sebut nanti nggak enak. Apa ada? Kan? Ada wirid Yasin, doa selamat karena besok mau kiboh. Kan? Ada kan? Iya. Ya kan? Nanti datang ya acara apa? Yasinan, doa selamat. Kenapa? Karena besok mau. Ya. Ya kan? Artinya kalau secara tidak langsung bahasanya begini. Ya Allah, selamatkanlah kami besok. Karena kami besok mau kan gitu istilahnya itu. Itu istilahnya aja. Jadi dunia ini ya, untuk menuju surga ada berapa jembatan? Andaikan ini majelis ilmu, kita orang yang pengen ilmu, dari rumah ke majelis ini, ya ini jembatan. Jadi kalau mau diurut-urut untuk surga itu melewati ribuan jembatan. Nah, itu jembatannya. Cuman orang masuk surga ini karena apa? Karena bawaan. Bukan karena jembatan. Kita menuju surga dengan jembatan. Kalau mau masuk surga dengan bawaan. Jadi jembatannya bagus. Bawaannya tak ada. Coba nih. Makanya sekecil apapun bawaan, bawalah. Ya. Rasulullah pesankan kepada Abu Dzar. Nah, perjalananmu jauh. Siapkan perahu yang bagus. Bekal banyakkan. Beban kurangi. Karena ombak besar. Besar itu. Itulah. Jadi orang masuk surga tergantung bawaan. Maka sekecil apapun, ya, pikirkan. Ustaz, apa yang kecil-kecil tuh? Lafaz. Maka di dalam Quran, ma yalfidu, tidaklah lafaz. Bukan kalimat, lafaz. Yang keluar dari mulut dicatat. Maka hati-hati orang yang bergerhem waktu sholat. Karena lafaz dicatat. Allahu Akbar. Suara serak.
Enggak apa-apa. Lafaz apa bukan itu? Bukan. Lafaz apa enggak? Batal. Lafaz. Huruf apa itu? Kalau memang ini masalahnya, kemari. Jangan keluar huruf. Di sini tariknya. Ini kan enggak. Ya. Lafaz dari mulut dicatat. Pertanyaannya, boleh enggak ngomong waktu sholat? Enggak boleh. Begitu keluar nih tadi, lafaz apa enggak itu? Hati-hati. Kadang-kadang jadi imam sholat. Rusak satu masjid itu. Karena lafaz. Berarti jembatannya rusak enggak? Rusak. Maka saya ingin katakan, Siratal Mustaqim itu enggak satu. Banyak itu. Dari sekarang ini. Kita ini sekarang berada di ujung dunianya jembatan. Sekarang ini. Nah. Jadi lafaz yang keluar dari mulut dicatat. Oi, gitu. Lafaz enggak? Lafaz. Dicatat enggak oleh malaikat? Catat. An. Gitu. Ujungnya apa itu? Hah? Ujungnya itu kan. Malas awak nyambung. Dicatat. Kalaulah saya berkata Allah. Lafaz enggak itu? Dicatat enggak? Lalu saya berzikir. Allah. 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 Lafaz enggak itu? Lafaz. Dan itu menjadi zikir saya. Ya. Di YouTube ada 2. Gus Baha bilang boleh. Orang Salafi bilang enggak boleh. Kenapa? Karena enggak menjadi kalimat katanya. Kalau la ilaha illallah baru boleh. Makanya waktu i'tikaf di Masjid Muslimin Tanjung Sari, ya, di antara bagian i'tikaf itu ada zikir Allah. Allah. Dia enggak mau keluar dia. Kenapa? Karena zikirnya zikir bid'ah. Allah Allah. Baru bisa diterima zikir apabila la ilaha illallah. Pas zikir la ilaha illallah keluar juga dia. Ya. Jadi yang betul yang mana ini? Jadi tidak lafaz yang keluar dari mulut dicatat. Nah, si Udin berzikir Allah Allah. Nah, si Leman diam. Yang mana dicatat? Yang Udin. Kenapa? Karena lafaz. Waktu itu si Leman diam. Yang mau dicatat terhadap Leman ini apanya? Hah? Nggak ada. Karena kalau kita bilang catat hati, kan nggak ada nasnya. Mana ada nasnya? Si Udin dicatat karena ada lafaz keluar dari mulut. Si Leman diam. Apa yang mau dicatat? Nah, sekarang terbalik. Kalau kau duduk di samping orang berzikir Allah Allah, jangan kau ikut. Diam aja.
Nah, pertanyaannya, yang diam ini catatan apa ini? Nggak ada. Kalau yang ini, catatan baik. Dah. Ini kayak apa namanya? Ada satu masjid lah itu. Di daerah Binjai lah kita bilang. Daerah Binjai. Tarawih kemarin itu. Tarawih. Tiba-tiba habis Isya, habis Ba'diyah, imam takbir. Allahu Akbar. Saya berada di paling kiri. Saya tanya sama sebelah, ya ini takbir dah. Iya. Semayang apa ini? Ya tarawih lah katanya. Sholat itu mesti pakai niat apa enggak? Niatnya niat apa? Sholat apa yang tadi ini? Tarawih. Niatnya niat apa? Saya aja nggak tahu. Untung saya tanya. Maka saya tahulah tarawih. Kalau ada tamu yang datang yang nggak tahu, niatnya niat apa? Orang nggak ada aba-aba. Nggak ada aba-aba. Terakhir, ini semayang apa lagi nih? Ya witir lah katanya. Untung saya tanya. Kalau enggak, selesailah tarawih. Saya ingat itu. Ya kan? Ingat kan? Pokoknya di situlah. Kan? Payah di syuting kawan nih, enggak enak nanti kan. Ya, pokoknya di situlah. Ya kan? Oke. Jadi, selesai itu saya pergi ke kamar mandi. Kita ini Pak, masjid ini kita murnikan sunnahnya. Wah. Kalimat itu bagus nggak? Bagus. Karena sunnah ini mau dimurnikan. Masa pula kita tolak? Ini sunnah. Nah. Kenapa? Karena banyak masjid bercampur dengan bid. Bagus nggak? Bagus. Sampai di sini bagus. Nah, sampai di sini bagus. Sama kayak orang nyanyi. Dari Medan sampai Maruki, berjajar pulau-pulau. Betul nggak? Betul, nggak salah itu. Dari Medan sampai Maruki berjajar nggak pulau? Berjajar. Sambung menyambung menjadi satu. Betul nggak? Begitu kalimat itulah Indonesia, di situ dikeluarkannya Setabat, Tanjung Pura, Berandan. Di situ dia kenanya. Ini masjid kita jaga murni sunnahnya. Bagus nggak? Bagus. Tak mau kita bercampur dengan bid'ah. Bagus nggak? Banyak masjid lain bercampur dengan bid'ah. Betul nggak? Betul. Saya tanya. Kenapa? Bacanya ayat. Pakai ayat. La talbisul haq bil batil. Jangan campur adukkan hak dengan hebat kan? Jangan campur adukkan hak dengan. Barulah saya tanya. Yang mana haknya? Ya tarawih. Batilnya mana? Subhanakil ma'bud. Ya kan? Nah, di situ dia baru kena. Ada kalimat itu awalnya betul, akhirnya keliru. Apakah kalian percaya dengan Quran? Percaya. Apakah kalian percaya sebagai bacaan atau dalil atau bagaimana? Dua-dua. Quran dibaca, dijadikan juga dalil. Nah, yang semayang tarawih dua juga nya. Udin sama Leman. Itu aja yang rajin. Ya kan? Si Amek sesekali itu. Si Amek kan. Penting Udin sama Udin baca Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Kata siapa? Kata Udin.
Leman di. Yang dicatat yang mana? Pakai ayat tadi. Si Udin. Udin yang dicatat. Pakai ayat tadi. Lapat yang keluar dicatat. Nah. Jadi kau tadi tidak baca. Udin baca. Berdasar nas yang dicatat mana? Udin. Nah. Cuman. Keluar kata cuman. Apa itu cumannya? Catat si catat. Dosa juga dicatat. Mana nas menunjukkan subhana malikil ma'bud ini sebagai catatan yang bukan dosa. Kan gitu. Udah, percaya nggak pakai Quran? Percaya. Ilaihi yas'adu kalimut thayyib wal amal soleh yarfa'uhu. Dikembalikan kepada Allah kalimat yang baik, amal soleh diangkat. Tarawih amal soleh nggak? Diangkat nggak? Nah, fadlan minallah wa ni'mah, amal apa namanya? Cakap baik, baik apa enggak itu? Karena artinya baik. Kalau bid'ah ditolak oleh Allah, ternyata dikembalikan kepada Allah. Jadi dua, surat Qaf, surat Fatir, berdasarkan nas ini menunjukkan ini diangkat. Berarti berpahala apa enggak itu? Berpahala. Nah, berarti yang banyak pahalanya tarawih yang pakai fadlan minallah wa ni'mah atau yang enggak pakai? Komplainnya di mana? Kalau Nabi tak bikin, di sinilah ini. Kalau Nabi tak bikin, jangan bikin. Nah, kalau begitu hajab kita. Bisul pula di sini. Sakit kali ku rasa. Yang Tuan Sudin bantunya pencet. Aduh, ya Allah, sembuhkanlah aku. Doa apa enggak itu? Ibadah apa enggak? Pernah enggak dicontohkan Nabi? Ibadah yang enggak dicontohkan Nabi, hajab itu kalau begitu. Semua ibadah mesti dicontohkan, enggak bisa. Okey. Dah. Dah berapa dalil? 2. Kami sebenarnya baca juga Ustaz. Tapi baca kami pelan. Karena kami enggak mau berisik. Karena berisik menggang. Ya. Ini membantah yang 2 dalil tadi apa bukan? Kalimat ini. Mana ada, bukan bantah dia. Tujuannya membantah tapi enggak cocok. Kami baca juga Ustaz. Berarti enggak membantah. Tapi kami enggak kuat bacanya. Karena berisik. Udah. Saya sholat di masjid Al-Iman. Ya. Ya. Masjid Al-Iman. Masjid terbesar di Ski dia itu. Ya. Dialah itu yang terbesar di Ski. Demam saya. Demam. Saya taruh koyok di belakang. Nah, kalau dah demam gimana? Agak-agak ngantuk lah itu. Apa kata Bilal? Subhanal malikil ma'bud. Kata Bilal. Disaut oleh yang di belakang. Subhanal malikil mawjud. Besar suaranya. Kayak tarawih zaman dulu. Hilang ngantuk saya. Hilang demam situ. Nah.
Terangkat enggak syiar itu? Terangkat. Terangkat syiar. Dah. Andaikan yang solat tarawih ni tadi model Udin semua 200 orang gimana? Model Udin. Semangat. Kalau yang semayang tarawih model Leman semua. Udah. Baru kita tengok nas. Surat Hajj ayat 32. Apa kata Allah? Wa may yu'azzim, siapa mengagungkan syiar Allah. Jadi syiar enggak ini? Ustaz, yang semayang tarawih 100 orang. 100-nya dia bacanya kuat. Aku datang. Posisiku bagaimana? Kalau kau mau pakai Al-Had 32, kau ikut kuat. Karena kau ingin mengagungkan syiar. Karena kalau Udin aja terconggok sendiri dia, tiba-tiba dia bilang, Subhanal Malikil Ma'bud. Apa kata orang yang lewat? Gilanya itu. Ya kan? Kalau 2 orang, 5 orang, hilang kata gila. Tapi agak-agak kurang itu katanya kan. Begitu 50 orang, kata gila hilang, kata kurang hilang, syiarna. Awak yang 1 orang nambah, jadi 51. Ikut juga bersuara. Jadi siapa mengagungkan syiar? Lebih. Begitu pulang, sebelum naik ke mobil, nah, dibilangnya, Ustaz kayaknya habis lebaran ni, kayaknya kita bikin juga kajian yang kayak gini. Itu. Ya terserah saya bilang. Kenapa? Karena selama ini tersembunyi. Padahal Quran sudah mengingatkan. Kalau beda pendapat, kembali ke Quran. Nah, pertanyaannya, Subhanal Malikil Ma'bud ini bawaan yang dibawa di atas jembatan apa enggak? Hebat pun jembatannya, kalau bawaannya tak ada, tak juga itu. Maka inilah pentingnya. Maka jembatan menuju surga bukan satu. Nah, Allah bilang, wabtahu, carilah, ilaihi, kepada Allah, ilaihi, kepadanya Allah, wasilah, jalan. Itulah. Cari jalan. Kemampuan orang ini tak sama. Nah, cari jalan. Udah mainnya, kata ayah. Udah, ini udah jam 3 sore ni. Itu ke belakang rumah kalian sebentar. Kalian cari kayu api. Karena kita mau masak nanti nggak ada kayu. Zaman dulu kan ada kompor. Dah, cari kayu. Nah. Di mana ya? Di belakang rumah. Nah, jalannya dari mana? Dari samping rumah. Nah, dah, carilah jalannya. Jalan untuk mendapatkan kayu. Nah, perintahnya ke mana? Ke belakang rumah. Karena belakang rumah pohon rambung. Nah, saya karena disuruh ke belakang rumah nyari kayu api, langsung aja saya ke belakang rumah. Pakai satu jalan di samping rumah, tapi tak pakai jalan yang kedua. Nah, kakak tadi enggak langsung dia. Tinggalkannya jalan yang samping rumah ni tadi. Malah dia masuk ke rumah. Dalam hati saya, yang patuh perintah saya apa kakak? Karena perintahnya harus ke belakang rumah cari kayu. Saya langsung ke belakang rumah, kakak naik ke rumah. Yang patuh perintah siapa? Saya lah. Kakak yang enggak. Ayah nanya, mau ke mana kau? Tapi ayah nyuruh ke belakang rumah ngambil kayu api. Nah, nanya ayah, pakai apa ngambilnya? Ya inilah, pakai Apa bisa kau patahkan gitu? Ya enggak.
Kakak kemana? Tanya ayah, kau mau kemana? Nah, ambil parang. Maka parang inilah jalan untuk memudahkan mendapat kayu. Udah. Rasulullah zikirnya gimana? Pakai istrinya pakai apa? Pakai tali yang disimpul-simpul. Simpul-simpul. Nah, simpul jadi satu, simpul jadi dua. Dah. Ini sebagai apa ini? Jalan supaya dapat jumlah. Datang Nabi, tengoknya istrinya bertasbih. Nabi nggak komen tasbihnya ini. Nabi diam. Mau nggak aku ajarkan yang lebih baik dari itu? Itu yang diajarkan Nabi bacaannya. Ininya nggak dikomen. Apa kata orang? Kau ikut Nabi apa ikut istrinya? Di laganya, Wak. Di laganya. Kalau dulu orang ngelaga ayam. Ini enggak. Nabi sama istrinya di laga. Kau ikut Nabi apa ikut istrinya? Di sini nih yang bikin rusak itu. Ya. Udah turun nggak ayat? Ku ampusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalaulah ini tadi bid'ah membuat masuk neraka, waktu Nabi diam melihat istrinya, apakah Nabi pada saat itu membiarkan istrinya masuk neraka? Ya. Kita baca Al-Ahzab ayat 6. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih utama di hati orang mukmin ketimbang diri mereka. Wa azwajuhu. Semua istri Nabi ummahatuhum, emak mereka. Maka disebut istri Nabi ummul mu'minin. Disanjung enggak dalam Quran? Masa orang yang mau dijebloskan ke neraka disanjung? Iya. Ustadz, ini cocok logi ini. Ini bukan nas, cocok logi. Maka kita baca surat Yunus ayat 100. Allah menimpakan azabnya bagi orang yang tidak menggunakan akal. Nah. Jadi Nabi tak mungkin membiarkan istrinya supaya terjerumus ke dalam neraka. Enggak. Nabi menjaga istri. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Nah. Lalu kalau begitu, kita ikut Nabi yang pakai tasbih ini, ikut Nabi ini lewat apa? Kalaulah Nabi nggak buat, andaikan Nabi nggak buat, padahal Nabi punya tasbih juga loh, terbuat dari gigi onta. Punya tasbih sendiri. Di situnya kita nggak usah bahas. Andaikanlah kalau Nabi nggak buat, orang yang menggunakan tasbih ini nyampenya ke Nabi melalui apa? Perbuatan. Enggak. Karena Nabi nggak buat. Itu andaikan. Nah, apakah melalui perkataan? Mungkin Nabi juga nggak nyuruh, nggak pesan segala macam. Berarti nggak sampai dari pesan. Tapi begitu Nabi lihat istrinya, Nabi diam. Maka lewat diamnya inilah, lewat takrirnya inilah. Sampai kepada. Berarti ini maka salahlah orang berkata, kalau itu baik tentu Rasul pertama kali bikin. Gitu. Maka jangan putuskan jembatan ini. Ini jembatan ini menuju surga. Jangan putuskan jembatan ini. Nah, banyak pun bawaanmu, kalau jembatannya putus, nggak sampai. Tapi kalau jembatannya nyambung, sikit pun bawaannya cuman masalahnya nggak cukup kan gitu. Nah, itulah. Nah. Yang kedua, ngaruhnya ada ini. Ngaruhnya ada. Kita kalau ahli zikir kalilah itu tanpa benda dia udah standar. Standar. Tapi kalau model-model awak ini,
pakai benda. Selama ini terpegang, teringatlah itu untuk zikir. Tapi kalau enggak megang ini, iya, karena kita ini tergantung apa yang awak pegang. Kalau megang HP, teringat untuk apa? Iya. Nah, maka orang yang memegang alat tasbih, teringatlah dia untuk tasbih. Setidak-tidaknya dia nampak sebagai ahli tasbih. Walaupun dia enggak bertasbih, kalau orang ngejek orang bertasbih, dia tampil ke depan untuk membela. Nah, gitulah ini. Makanya beda dakwah ulama dulu dengan ulama belakangan. Orang dulu patuhnya patuh kali. Dah, kau zikirkan aja. Subhanallah, 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 kau baca. Dah. Orang dulu langsung itu subhanallah, 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 subhanallah. Kalau orang sekarang apa dia bilang? Berapa kali, Wak? Takut lebih. Karena kalau lebih rugi kali itu. Iya. Nah. Dah. Kalaulah orang dulu tanpa disebut target, biasanya lebih. Kalau orang sekarang enggak disebut target, biasanya kurang. Maka ulama belakangan membuat target. Itulah itu. Mana dalil ayat yang menunjukkan target? Enggak ada. Cuman Quran bilang berzikir kau sebanyak-banyaknya. Nah, maka ulama itu nengok. Kau ya udahlah sehari 1000 kali. Nah, kalau model dia segitu udah banyak kali tu. Nah, ada yang ini lagi kau 10.000. Karena ini modelnya ini agak tekun dia. Nah, kau berapa ini? Nah, kau ya udahlah 100 kali lah katanya kan. Karena model dia ini, itu ini tergantung modelnya. Maka saya ijazahkanlah amalan-amalan. Saya ijazahkan amalan-amalan. Datang yang satu. Nah, ibu-ibu ini. Aku apalah amalan untuk aku ni? Nah, amalan makcik tidur aja lah. Pasti berpahala. Loh, masa aku amalan tidur? Makcik istimewa. Tidur aja lah. Kenapa gitu? Udah, tenang aja. Makcik tidur aja. Ibadah makcik tidur aja. InsyaAllah berpahala. Saya bilang. Lama-lama, kenapa lain aku? Makcik jangan marah ya kalau aku jawab. Ya, kenapa? Makcik ini kalau menggunjing orang 8 jam. Kalau aku kasih amalan 15 menit, makcik udah capek. Karena bukan tukang beramal, tukang menggunjing. Jadi ku suruh tidur aja. Jauh lebih aman. Nah, sampai begitu itu. Benci dia sama awak. Ada orang tidurnya menyelamatkan dirinya. Ada orang amalnya. Maka tengok. Nah, begitulah ulama itu bijaknya. Ya. Kenapa? Karena untuk inilah jembatannya. Yang model ini, suruhnya tidur aja nih, jembatannya. Tidur aja. Nah. Kemudian apa? Suruhnya puasa. Karena tidur orang yang puasa ibadah. Ya begitulah itu. Maka bicara jembatan itu tidak sedikit. Banyak. Cuman yang jadi masalah, bawaanmu apa? Nah, karena begitu sampai ke pintu sorga, di situ bawaannya itu, tiketnya itu bisa enggak? Karena Allah ini seperti grosir, yang bisa di situ awak ngebon, di situ juga bisa bayar. Kalau banyak kali bonnya, udah uang yang awak bawa banyak, ternyata lebih banyak bonnya. Iya, tiba-tiba 0. Begitu 0 masuk surga, enggak punya bawaan. Nah, inilah ini gunanya. Maka bereskan bawaan dan jembatan. Jangan putuskan jembatannya kepada surga, kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat jembatan mendapatkan pahala. Jamaah jembatan mendapatkan 27. Sab depan, belakang, itu ada jembatannya lagi. Sab depan misalnya kayak onta, belakang sedikit ya, kayak apalah kambing apa semuanya sampai anak ayam.
Pek telur ya. Ayam begitulah istilahnya. Itu jembatannya. Maka di mana kau sekarang? Jembatan mana yang kau pijak? Yaitu hasilnya. Ya, itulah itu. Itu hasilnya. Nah. Dan kita sekarang udah bisa menentukan hasil kita ke depan. Dari sekarang. Udah menentukan hasil ke depan. Anak ini sekolah, malas sekali belajar. Ini kayak udah tahu kita bakal tinggal kelas gitu. Nah. Kemudian kalaupun kita tengok pontennya 10, tengok dulu. Nah, tengok antara 1 sama 0 itu. Kalau 0-nya tadi licin kali, berarti gurunya yang bikin. Kan? Nah, kalau 1-nya tadi pun licin kali, berarti memang 10 dari gurunya. Takutnya nanti 0-nya dari gurunya, 1 dia yang bikin. Aku 10. Karena saya dulu gitu. Iya. Itu. Jadi orang tua harus jeli itu nengok rapot anak itu. Wallahu alam itu ajalah dulu. Tak tahu saya ceramah apa ini. Nah, ini ajalah dulu. Ada pertanyaan silakan. Tak ada kita habiskan ini. Karena ini jembatan untuk menyelesaikan semua.